Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sosok manusia paling agung dan soleh di muka bumi, tentu saja banyak para wanita yang ingin menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui Rasulullah memiliki lebih dari satu istri sejak meninggalnya Siti Khadijah, istri pertama yang menemaninya berdakwah saat awal mula perjuangan Islam. Tapi ternyata sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad pernah melamar seseorang wanita dan lamarannya ditolak. Perempuan tersebut adalah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani. Siapakah Ummu Hani? Dan apa alasan Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Setuju? Sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW sempat jatuh hati kepada Fakhitah bin Abu Thalib atau yang biasa disapa Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupu Rasulullah SAW, yaitu putri dari Abu Thalib dan juga saudari perempuan dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Ummu Hani juga perempuan yang membuat hati Nabi Muhammad merasakan cinta untuk kali pertama. Rasa cinta Nabi Muhammad kepada Ummu Hani inilah yang membuat Nabi memberanikan diri mengungkapkan perasaannya tersebut dengan melamar pujaan hatinya kepada Abu Thalib. Akan tetapi, kentalnya tradisi balas budi di tanah Arab waktu itu membuat Abu Thalib harus menikahkan Ummu Hani dengan lelaki Bani Makhzum yang bernama Hubairah bin Abi Wahab. Oleh karena itu, lamaran Rasulullah SAW ditolak untuk yang pertama kalinya. Hubairah adalah pria kaya dan sekaligus penyair berbakat seperti Abu Thalib. Selain kaya raya, ia juga berasal dari kabilah Bani Makhzum yang pada waktu itu kekuatannya semakin meningkat seiring dengan merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Abu Thalib pun menjelaskan alasan penolakannya pada Muhammad SAW, sebab demi menjaga hubungan baik kedua kabilah sesuai tradisi Arab kala itu. Wahai Muhammad, putriku telah kujodohkan dengan kabilah Makhzum, sebagaimana kabilah itu menikahkan putrinya dengan kabilah kita, yaitu orang tuamu, Abdullah dan Aminah. Akhirnya Ummu Hani menikah dengan Hubairah dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Amr, Ja'dah, Hani, dan Yusuf. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah, Nabi Muhammad pun akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya dan mendampingi dakwah beliau. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik yang terhormat sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Ummu Hani. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW dan terjadi peristiwa Fathu Makkah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Begitu juga dengan Ummu Hani. Tapi suami Ummu Hani tidak mau ikut masuk Islam, tidak mau bersyahadat, bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari Makkah. Hingga meninggal, dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia juga melupakan begitu saja anak dan istrinya di Najran. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah SAW merasa kasihan dan kembali datang untuk melamarnya agar anak-anak Ummu Hani memiliki seorang ayah. Kala itu, istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha, telah meninggal dunia. Seorang Rasulullah yang terjaga kesuciannya itu melamar pujaan hatinya untuk kali kedua. Tapi lamaran tersebut sama dengan saat pertama Rasulullah meminta kepada pamannya untuk menikahkan putrinya.
Kali ini Ummu Hani sendiri yang dengan halus menolak lamarannya. "Wahai Rasulullah, tidak ada wanita yang tak ingin menjadi istrimu. Begitu pula denganku. Aku memiliki banyak anak. Jika aku menikah denganmu, aku bingung. Aku harus memilih berat kemana. Kalau aku berat kepada suami, aku takut melantarkan anak-anakku yang masih kecil. Dan jika aku berat kepada anak, aku takut zalim kepada hak suamiku. Daripada aku menjadi orang yang zalim. Jadi maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa menerima lamaranmu," ucap Ummu Hani saat menolak lamaran Rasulullah. Rasulullah pun menerima penolakan Ummu Hani yang kedua tersebut tanpa adanya kemarahan dan kebencian. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy, yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan sangat hati-hati dalam menjaga hak-hak suami ketika ia menjadi seorang istri." Hadis riwayat Ibnul Asir. Siapa yang sanggup menolak pinangan Rasulullah SAW, sosok mulia dan bertanggung jawab, idaman para wanita salihah. Namun Ummu Hani menekan perasaannya semata-mata karena tidak ingin lalai dalam mengurus suami dan anak-anaknya yang masih kecil. Begitu juga dengan balasan Rasulullah. Betapa lembut balasan Rasulullah dan betapa baiknya contoh yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Walaupun 2 kali Nabi merasakan kegagalan untuk melamar dan menjadikan Ummu Hani sebagai istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.